Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Siapa ketuanya? Nafita. Silakan Mbak Nafita dipimpin berdoa. Dimulai. Doa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Vicky Izzatul, Ilyatunisa, Husnul Hasanah, Husnul Khawatim, Intan Permatasari, Karisma Putri. Duduk di atas ya, jangan duduk di bawah. Muhammad Abdurrahim, izin. Muslehatul, sakit. Nurul Wasila, Keluar kamar mandi. Nur Faiza, sakit. Rizkita, Salman, Siti Nur Afifah, Syafiatul, Halimatus Sadia, Muhammad Faza, Muhammad Iqbal, Himatur Rahmah, Nur Hayati, Reni, Salsabila Nadia, Risma, Sally, Siti Nur Aziza, Yuliati, Misbahus Suduri, Muhammad Satria, Alfa. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, kalian masih ingat nggak minggu kemarin kita membahas tentang apa? Penawaran. Ada yang tahu apa itu penawaran? Siap, angkat tangan. Ya, Mas Faza. Semakin tinggi harga, Bu ya, semakin tinggi penawarannya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Oke, sekarang Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah belanja di pasar tradisional? Saya, Bu. Banyak ya, hampir semuanya pernah. Nah, kalau kalian perhatikan, di pasar tradisional itu kan biasanya ada beberapa penjual yang menjual barang yang sama, tapi dengan harga yang berbeda. Contohnya kayak di penjual buah mangga nih. Nah, di penjual A itu menjual mangga dengan harga 30.000 per kilonya. Sedangkan di toko B itu menjual mangga dengan harga 35.000. Kira-kira kalian bakal beli buah mangga di toko yang mana? Yang murah, iya. Nah, kalau banyak pembeli itu yang membeli buah mangga di harga 30.000, bisa saja penjual lainnya yang awalnya itu menjual buah mangga dengan harga 35.000 itu menurunkan harganya agar buah mangga yang dijual itu bisa laku dan tetap bisa mendapatkan untung gitu. Terus permintaan dan penawaran suatu barang itu juga mempengaruhi harga pasar. Dan ketika penjual dan pembeli itu sepakat di satu harga, misalkan di harga 30.000 tadi, maka itu yang dinamakan dengan harga pasar. Jadi sekarang kita akan belajar tentang terbentuknya harga pasar. Next. Jadi, harga pasar itu merupakan harga yang disepakati antara penjual dan juga pembeli. Jadi, harga pasar itu nggak hanya ditentukan oleh penjual atau pembeli saja, tapi hasil dari kesepakatan bersama atau hasil dari tawar-menawar tadi. Terus, harga pasar itu juga biasanya disebut dengan harga keseimbangan atau harga equilibrium, yang dimana harga tersebut itu terjadi ketika jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan itu sama atau seimbang. Next. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga pasar. Yang pertama, kekuatan permintaan dan penawaran.
Jadi, harga pasar itu bisa terbentuk ketika jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta itu sama atau seimbang. Dan ketika jumlah permintaan suatu barang itu lebih tinggi daripada penawarannya, maka harganya itu akan turun. Begitupun sebaliknya. Kalau penawaran suatu barang itu lebih tinggi daripada permintaannya, maka harganya akan naik. Kemudian yang kedua, faktor eksternal seperti bencana alam atau perubahan cuaca. Misalnya nih, ada petani cabai yang gagal panen karena kondisi cuacanya yang buruk. Nah, otomatis kan pasokan cabainya tadi kan berkurang. Nah, itu akan mempengaruhi harga cabai di pasar. Ya, nantinya harganya itu akan naik. Kemudian yang ketiga, perubahan perilaku konsumen. Kadang harga pasar itu juga bisa berubah karena kebiasaan atau gaya hidup konsumen yang juga berubah. Misalnya nih, Mbak Reni mulai mengurangi untuk mengonsumsi makanan pedas. Nah, nantinya permintaan cabai di pasar itu juga akan berkurang karena permintaannya itu menurun. Next. Selanjutnya, proses terbentuknya harga pasar. Yang pertama, secara praktik. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, harga pasar itu terbentuk melalui proses tawar-menawar antara penjual dan juga pembeli. Misalnya, Mbak Ami mau beli buah mangga tadi, yang awalnya harganya itu 35.000, ditawar sama Mbak Ami jadi 30.000. Terus penjualnya itu setuju dengan harga yang ditawarkan Mbak Ami. Jadi itu yang dinamakan dengan harga pasar. Next. Selanjutnya dalam tabel permintaan dan penawaran. Kita lihat di harga berapakah kira-kira permintaan dan penawaran barang itu dikatakan seimbang. Yang pertama harganya 10.000, terus permintaannya 5.000, sedangkan penawarannya hanya 1.000. Ini masih belum bisa dikatakan seimbang karena jumlah barang yang diminta dan ditawarkan itu masih belum sama. Kemudian yang kedua, harganya mulai naik jadi 20.000. Terus permintaannya menurun jadi hanya 4.000 saja. Terus penawarannya hanya 2.000. Nah, ini juga masih belum seimbang. Kemudian yang ketiga, harganya 30.000. Terus permintaan barangnya itu 3.000 dan penawarnya juga 3.000. Nah, di nomor ketiga ini yang dinamakan dengan harga keseimbangan karena jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan itu sama-sama 3.000 kg. Next. Terus selanjutnya dalam grafik permintaan dan penawaran dari tabel sebelumnya, yang mana sumbu P itu merupakan harga barangnya. Sedangkan sumbu Q ini merupakan jumlah barang yang diminta. Nah, terus di situ ada garis D atau garis permintaan yang bentuknya itu menurun, yang artinya ketika harga barang itu semakin naik, maka permintaannya akan menurun. Terus ada garis S atau garis penawaran yang gambarnya itu naik dari kiri bawah ke kanan atas. Yang artinya ketika harga suatu barang itu semakin menurun, maka permintaannya akan meningkat. Kemudian ada titik E atau titik keseimbangan, yaitu ketika jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan itu sama. Gitu. Apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Belum. Oke, kalau gitu sekarang kita akan simulasi pasar. Nanti kalian akan berperan sebagai penjual dan juga pembeli. Silakan ambil satu kertas. Iya, bawa ke belakang. Sudah? Belum. Belum.
Sudah? Yang dapat peran sebagai penjual A siapa? Cuman satu. Penjual A. Ya, boleh maju. Bawa kursi satu. Gak usah dah, Bu. Nggak usah pakai dong. Di sini, di sini. Terus yang dapat peran sebagai pembeli toko A? Iya, boleh maju. Satu, men. Penjual B? Iya, maju. Pembeli toko B? Ya, maju. Bawa kursi satu. Geser, 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 geser. Geser sini. Geser, geser, geser. Iya, di situ. Depan, depannya. Pembelinya? Penjual C? Pembelinya? Pembeli toko C. Penjual toko D, penjual D. Sama pembelinya. C. Sini, 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 sini. Geser, geser. Hop. Pembelinya yang mana? Saya, Bu. Penjualnya? Oke. Penjual E. Sama pembelinya. Di situ, wes. D mana D? Dilihat ya. Yang penjualnya mana, pembelinya mana? Maaf. Yang E? Ini barangnya. Ini yang pembelinya. Sama uangnya. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah siap? Siap. Ya, mulai. Silakan bertransaksi. Kan baca semuanya aja nggak apa-apa. Terus tadi. Kak, kami mau beli pulpen. Harganya 4.000 bisa. Harga pulpen di toko kami 6.000 Kak, tapi bisa kami turunkan jadi 5.500. Waduh. Sudah, Bu. Sudah, iya. 4.000 saja, Kak. HP-nya siapa iki? HP-nya siapa? Kita cuma bawa uang 4.000 saja, Kak. Nggak bawa uang lagi. Gimana nih? Yang sudah duduk. Ya, yang sudah boleh duduk. Maaf ya, kami nggak bisa nemenin. Yang turunin sudah lagi boleh harganya. kembali Kami ke pastikan tempatnya balik ke masing-masing. Ya. Kalau sini.
Jangan dong. Uangnya aja nggak apa-apa. Ibu ini. Iya, taruh situ. Sudah? Gimana tadi simulasinya? Seru banget. Oke. Ya, besok lagi ya. Sekarang kalian harus mengerjakan tugas. Dibagi jadi 5 kelompok. Silakan berhitung dari Mbak Sela. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kalau mau di bawah boleh. Satu mana satu? Awas. Iya ya nggak apa-apa. Kita isap lagi. Empat ini 4. tadi 2. Ikut yang tadi katanya. 2. 2 ini. Dikasih nama kelompok ya. Ini 5. Iya. Nama sama nomor kelompok. Waktunya 10 menit ya. Udah punya pen, Bu. Beli. Mas Misbah kelompoknya di mana? Dibantu temannya ya. Mau tanya, Bu. Iya, boleh. Ini gini ya, Bu. Ya, betul sekali. Bu, yang ini kok sulit Bu soalnya. Yang mana? Bu, ini Bu yang nomor 3. Nomor 3 ini Bu.
Dari kegiatan simulasi yang sudah kalian lakukan, apa yang akan terjadi pada harga barang jika permintaannya itu tinggi tapi penawarannya rendah? Jadi ketika harganya itu tinggi tapi permintaannya itu rendah, itu harganya akan gimana? Akan ikut tinggi kah atau harganya direndahkan? Dibuat itu berarti dibuat huruf apa gimana? Enggak usah. Iya. Terima kasih Bu. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Kelompok satu mana kelompok satu? Silakan perwakilan dari kelompok satu maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nomor satu, dibaca soalnya sama jawabannya. Satu aja ya. Pertanyaan nomor 1 yaitu bagaimana harga pasar bisa terbentuk dari kegiatan simulasi yang sudah kalian lakukan? Jawabannya itu harga pasar terbentuk dari adanya permintaan dan penawaran serta adanya persaingan di dalam pasar. Ya, oke. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2? Ya, boleh maju. Banyak fansnya ya. Iya, Bu, biasa. Baca nomor 2. Soal nomor 2, dari kegiatan simulasi yang sudah kalian lakukan, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terbentuknya harga pasar? Jawabannya, harga yang ditentukan oleh penjual dan disetujui oleh pembeli yang dinamakan tawar-menawar. Sudah, Bu? Oh, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Atau punya pendapat lain? Tidak. Selanjutnya kelompok 3. Boleh silakan duduk. Nomor 3 ya. Dibaca. Iya, soalnya dibaca. Dari kegiatan simulasi yang sudah kalian lakukan, apa yang akan terjadi pada harga barang jika permintaannya tinggi, tapi penawarannya rendah? Maka jawabannya ialah harga naik. Iya, betul. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya kelompok 4. Mana kelompok 4? Dari kegiatan simulasi yang sudah kalian lakukan, pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari peran sebagai konsumen dan produsen dalam menentukan harga? Jawabannya, sebagai konsumen kita belajar bahwa keputusan pembelian mempengaruhi permintaan pasar, dan sebagai produsen kita memahami bahwa jumlah barang yang ditawar akan mempengaruhi penawaran di pasar. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Yang terakhir kelompok 5. Mana kelompok 5? Silahkan. Pertanyaan yang kelima yaitu dari kegiatan simulasi yang sudah kalian lakukan, apa yang akan terjadi pada harga barang jika penawarannya tinggi tapi permintaannya rendah? Jawabannya yaitu harga barang akan turun. Iya, terima kasih. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada kuis untuk kalian. Soalnya nggak banyak kok, cuman 5 aja. Boleh dibuka di grup ya? Iya, Bu. Iya.
Iya. Iya, nggak apa-apa. Sudah semua? Sudah mulai ya. Risma memimpin di nomor 1. Sudah semua? Belum? Oke, juara satunya Risma, kasih tepuk tangan. Empini siapa Empini? Oh. Oke, dari pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan hari ini, ada yang mau bantu menyimpulkan? Atau mau ditunjuk saja? Yang juara 1? Yang lain aja deh, yang lain. Siapa ya? Ya, Mbak Yuliati mana? Boleh, silahkan. Hukum penawaran semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Nanti yang menang kuis tadi Ibu punya hadiah untuk kalian.
Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.